Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga kalian masih tetap semangat. Hari ini kita akan mempelajari IPA tema 9. Mari siapkan buku tema 9 kalian dan simak video berikut. Zat-zat penyusun dalam minuman. Campuran adalah gabungan dari dua atau lebih zat. Campuran dibedakan menjadi dua, yaitu campuran homogen dan campuran heterogen. Untuk campuran homogen adalah campuran dua atau lebih zat yang terlarut sempurna. Contohnya, air yang bercampur dengan gula. Gula tidak menyisakan endapan dan air tampak bening dan terasa manis. Sedangkan campuran heterogen adalah campuran dua atau lebih zat yang tidak terlarut sempurna. Contohnya yaitu air yang bercampur pasir. Pasir yang dicampur akan mengendap pada bagian dasar wadah. Tidak hanya itu, ada juga jenis minuman yang sebenarnya adalah zat tunggal, seperti air kelapa dan air minum isi ulang. Zat tunggal adalah zat yang terdiri dari materi sejenis, dan zat tunggal dapat berupa unsur atau senyawa. Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan menjadi zat-zat lain melalui reaksi kimia. Oksigen yang kita hirup adalah contoh zat tunggal berjenis unsur. Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua zat atau lebih melalui reaksi kimia. Contohnya air atau H2O. Air dapat diuraikan menjadi gas hidrogen dan gas oksigen. Campuran dan contohnya. Campuran dibedakan menjadi campuran homogen dan heterogen. Campuran homogen memiliki ciri-ciri seluruh bagiannya selalu sama sehingga zat-zat penyusunnya tidak dapat dibedakan. Campuran heterogen memiliki ciri-ciri zat penyusunnya tidak mengalami interaksi sehingga kamu dapat mengamati dengan jelas zat penyusun campuran tersebut. Campuran heterogen tidak memiliki komposisi yang tetap seperti senyawa. Campuran heterogen akan mengendap jika didiamkan. Campuran heterogen bersifat keruh dan tidak tembus cahaya. Contoh campuran homogen. Yang pertama adalah minuman serbuk buah berasal dari campuran air dengan serbuk buah. Contohnya serbuk stroberi larut sempurna dalam air. Air berubah warna dan menghasilkan manis khas buah stroberi. Yang kedua, larutan oralit yang berasal dari campuran air dengan serbuk oralit. Serbuk oralit larut sempurna dalam air. Dan yang ketiga, alkohol 70% biasanya digunakan untuk membersihkan luka. Alkohol 70% berasal dari alkohol murni yang diencerkan dengan air. Contoh campuran heterogen. Yang pertama, air kopi yang menyisakan ampas di bagian dasar gelas. Artinya, bubuk kopi tidak larut sempurna dalam air. Yang kedua, air dan minyak yang tidak menyatu. Letak minyak berada di atas lapisan air. Dan yang terakhir adalah beras yang direndam di dalam air. Beras akan tampak mengendap pada bagian dasar wadah dan tidak larut dalam air. Zat-zat dalam campuran. Campuran merupakan gabungan dari dua atau lebih zat tunggal. Zat penyusun campuran dapat berupa zat padat dengan zat-zat padat seperti campuran kopi, gula pasir, dan krimer. Zat padat dengan zat cair seperti campuran garam dan air. Zat padat dengan zat gas seperti campuran debu dengan udara. Zat cair dengan zat cair seperti campuran sirup dengan air. Dan yang terakhir, zat gas dengan zat gas seperti udara di atmosfer yang merupakan campuran gas oksigen, hidrogen, nitrogen, dan sebagainya. Suatu benda dikatakan campuran jika memiliki ciri-ciri, antara lain campuran terdiri dari dua atau lebih zat tunggal. Campuran dapat dipisahkan menjadi zat-zat penyusunnya. Perbandingan zat tunggal penyusun campuran tidak tetap, dan campuran memiliki sifat dari zat-zat tunggal sebagai penyusunnya.
Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, larutan air garam. Larutan garam termasuk campuran homogen karena larutan tidak menyisakan endapan atau sisa dari garam. Gambar yang kedua, larutan air dan tepung tapioka. Larutan tepung tapioka termasuk campuran heterogen karena larutan ini menyisakan endapan. Dan gambar yang terakhir adalah larutan air hangat dan bubuk kopi. Larutan air hangat dan bubuk kopi termasuk campuran heterogen karena semua benda tercampur dan menyisakan endapan dari bubuk kopi pada bagian dasar gelas. Mengelompokkan benda-benda zat tunggal. Zat tunggal adalah materi yang hanya tersusun atas satu jenis zat. Berdasarkan dapat atau tidaknya diuraikan menjadi zat yang lebih sederhana, zat tunggal dibagi menjadi dua, yaitu unsur dan senyawa. Sama seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, unsur adalah zat tunggal yang paling sederhana dan tidak dapat diuraikan lagi melalui reaksi kimia. Contohnya yaitu oksigen, emas, perak, dan belerang. Dan senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan kembali menjadi zat yang lebih sederhana melalui reaksi kimia. Contohnya air, garam dapur, gula, madu murni, air kelapa, dan asam cuka. Jenis-jenis campuran berdasarkan kelarutannya. Campuran dapat berasal dari campuran unsur dengan unsur, unsur dengan senyawa, atau senyawa dengan senyawa. Banyaknya komposisi unsur atau senyawa penyusun campuran tidak tentu. Sifat asli zat di dalam campuran masih tampak. Perhatikan contoh berikut. Air hangat yang dicampur dengan teh saring dan gula pasir kemudian diaduk sampai rata, air tersebut akan tampak berubah warna. Yang semula bening akan menjadi coklat. Hal ini menunjukkan bahwa teh sudah tercampur dengan air hangat. Selain itu, butiran gula yang diaduk akan hilang dan bercampur dengan air. Hal ini membuat rasa teh menjadi manis. Dan itulah yang dinamakan dengan campuran homogen. Sedangkan contoh berikut adalah teh manis yang telah dibuat ditambahkan dengan es batu. Es batu yang dicampurkan ke dalam teh manis membuat larutan teh menjadi dingin dan tampak es batu tidak tercampur dengan teh. Ini adalah contoh dari campuran heterogen. Larutan dalam pewarna batik jumputan. Saat membuat pewarna untuk pembuatan batik jumputan, kita dapat menggunakan pewarna alami maupun pewarna sintetis. Pewarna alami adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan alam, seperti kunyit untuk warna kuning, daun suji untuk warna hijau, atau daging buah naga untuk warna ungu. Selain pewarna alami, kita juga dapat menggunakan pewarna sintetis. Pewarna sintetis adalah pewarna yang menggunakan bahan-bahan kimia. Oke teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk selalu diingat pelajarannya. Dan jika kalian memiliki pertanyaan, silahkan tanyakan pertanyaannya ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.